Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, diceritakan ada seorang bekas prajurit Majapahit yang melarikan diri dari medan peperangan. Di dalam pelariannya tersebut, Blacak Nilo berhasil membuat sebuah padepokan yang diberi nama Sentono yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Sebagaimana dikisahkan dalam buku Sunan Bonang Wali Keramat, Karomah, Kesaktian, dan Ajaran Hidup Sang Waliullah, tulisan Asti Musman, padepokan Blacak Nilo ini begitu termasyhur dan mempunyai banyak murid. Saat itu Blacak Nilo mengajarkan berbagai ilmu, mulai dari cara bercocok tanam, budi pekerti, spiritual, dan olah kanuragan. Padepokan Sentono ini terletak di tepi aliran Bengawan Solo, yang memang strategis untuk pertanian. Sehingga bukan hal yang aneh jika Padepokan Sentono membuat wilayah sekitarnya berhasil mengalami perkembangan pesat dan luar biasa. Bahkan Blacak Nilo oleh para pengikutnya diperlakukan seperti raja. Sayangnya, lambat laun Blacak Nilo justru berubah menjadi orang yang sewenang-wenang terhadap para pengikut dan masyarakat. Bahkan warga desa dipaksa untuk menyumbangkan lebih dari separuh hasil panen mereka. Selain itu, Ki Blacak Nilo juga memerintahkan agar setiap keluarga yang memiliki anak perempuan harus menyerahkannya sebagai selirnya. Ketegangan merayap di kalangan masyarakat, terutama setiap malam bulan purnama, mereka diwajibkan menyediakan darah manusia sebagai tumbal untuk memperkuat kesaktiannya. Tindakan sewenang-wenang dan tidak wajar itu terdengar oleh Raden Maulana Makdum Ibrahim alias Sunan Bonang. Oleh karenanya, Sunan Bonang mengirim salah satu utusannya untuk menghadap Blacak Nilo dengan pesan agar Blacak Nilo menghentikan perilaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya, meninggalkan penyembahan berhala, dan mengikuti ajaran Islam dengan tulus dan benar. Persyaratan dari Sunan Bonang itu disetujui oleh Black Nilo dengan beberapa syarat. Jika Sunan Bonang kalah, beliau bersedia menjadi pengikut Blacak Nilo, dan sebaliknya, jika Blacak Nilo kalah, ia harus meninggalkan semua perilaku buruknya dan memeluk Islam. Setelah persyaratan tersebut disetujui keduanya, pertarungan sengit pun dimulai. Kedua tokoh ini sama-sama memiliki kekuatan yang luar biasa, dan pada hari pertama, hari kedua, bahkan hingga hari ke-6, belum terlihat siapa yang kalah atau menang. Namun, pada hari ke-7, Blacak Nilo mulai merasa kelelahan. Meskipun begitu, karena kesombongannya, ia enggan mengakui kehebatan Sunan Bonang. Di saat seperti itu, Blacak Nilo menggunakan akal liciknya untuk melarikan diri dari medan pertarungan. Dengan sisa-sisa kesaktiannya, Blacak Nilo memasuki perut bumi untuk menghindar. Sunan Bonang tidak mau kalah. Ia mengejar Blacak Nilo hingga ke dalam perut bumi, dan akhirnya terjadi kejar-kejaran di dalam tanah. Setiap kali Ki Sentono alias Blacak Nilo muncul di permukaan tanah, Sunan Bonang selalu berada di belakangnya. Bahkan, saat Blacak Nilo melarikan diri ke daerah Tuban, Jawa Timur, Sunan Bonang juga muncul di sana. Setelah merasa kelelahan, Blacak Nilo meminta Sunan Bonang untuk memberikan waktu istirahat. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Sunan Bonang. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Blacak Nilo mencari tempat untuk beristirahat sambil senderan. Dan akhirnya, Blacak Nilo mengakui kekalahannya dan bersedia memeluk agama Islam serta menjadi pengikut Sunan Bonang untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah Menden. Lubang-lubang dalam tanah bekas kejar-kejaran antara Sunan Bonang dan Blacak Nilo meninggalkan bekas berupa goa.
Goa ini kemudian diberi nama Goa Sentono. Wilayah sekitar goa disebut Dusun Sentono, yang secara administratif masuk dalam wilayah Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Demikianlah kisah Sunan Bonang melawan Belacak Nilo, seorang pendekar sakti di Majapahit. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur sedulur jejak lakon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.